Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau KSPMI memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah buruh memaksa menemui langsung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam orasinya, buruh meminta UMP DKI Jakarta dinaikkan 13%. Buruh juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai menyengsarakan rakyat. Buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Sementara itu, massa pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Massa yang tergabung dalam koalisi driver online serta sejumlah elemen ojek online lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, para pengemudi transportasi online menyatakan penolakan kenaikan harga BBM dan menuntut pengesahan RUU Transportasi Online menjadi Prolegnas 2022. Pemirsa, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi resmi disahkan oleh DPR. Namun ada sejumlah perubahan yang disoroti dalam aturan baru tersebut, seperti kewenangan dan isi pasal di dalamnya. DPR secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 20 September. Meski produk hukum baru ini diharapkan bisa melindungi data publik dari kebocoran, namun ada beberapa perubahan wewenang yang ada dalam Undang-Undang PDP. Pasalnya sekarang tanggung jawab keamanan data pribadi berada di tangan Badan Sandi dan Siber Negara. Sementara Kemenkominfo bertanggung jawab mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam melindungi data pribadi masyarakat. Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai Undang-Undang PDP. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDP, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Tak hanya kewenangan, sejumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang PDP juga dinilai bisa mengancam kebebasan pers tanah air. Seperti di pasal 4 ayat 2 huruf D RUU PDP yang menyatakan bahwa data pribadi yang dilindungi salah satunya berupa catatan kejahatan. Hal ini dinilai akan berbenturan dengan kerja pers yang salah satu fungsinya adalah mengungkap catatan kejahatan seseorang demi kepentingan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana pengaruh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bagi masyarakat? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Fahrizal Afandi, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya. Selamat sore, Pak Fahrizal. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Fahrizal, saya ingin langsung tanyakan, benarkah Undang-Undang PDP yang baru disahkan ini berpotensi mengkriminalisasi jurnalis? Ya, pertama tentu kita harus apresiasi, kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi setelah 2,5 tahun lebih ya, pembahasan molor di DPR. Kemudian kemarin ada peretasan besar-besaran pejabat, baru ini akhirnya serius pemerintah. Tapi tetap kita harus apresiasi. Cuman kelihatan kalau kemudian pembahasan ini kesannya buru-buru dan tidak serius. Ada beberapa pasal yang kemudian kalau kita baca berpotensi menjadi pasal karet. Misalkan tadi disampaikan tentang pasal 65 tepatnya ya Mbak. Ya. Pasal 65 ini menyebut bahwa data pribadi itu siapa saja ya yang kemudian membocorkan ya setiap orang ya dilarang melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian sebagai subjek data pribadi. Di sini rumusannya sangat luas ya. Di melawan hukum di sini maksudnya apa gitu ya.
Apalagi kalau kita lihat di pasal 15 tadi disampaikan oleh Mbaknya, ada pasal 4 itu ada catatan kejahatan. Ini kalau misalkan tidak diberikan pengecualian demi kepentingan umum, kemudian misalkan kerja-kerja jurnalisme, kerja-kerja investigatif, misalnya kemudian membeberkan catatan track record calon presiden atau calon kepala daerah ini tidak kemudian ada yang iseng dilaporkan polisi, nah ini bisa kena memang kalau tidak dibaca undang-undang ini bersama dengan undang-undang pers, begitu ya. Oke, tapi bukankah kinerja jurnalistik dalam hal ini pers juga dilindungi oleh undang-undang? Jika demikian, bagaimana cara melihatnya? Apakah yang dipakai ini bisa undang-undang PDP-nya ataukah para pekerja jurnalistik ini bisa dilindungi dengan undang-undang pers? Ya seharusnya secara eksplisit ya, di pengecualian misalnya dikecualikan dari ketentuan ini adalah kerja-kerja jurnalistik, pengungkapan data pribadi demi kepentingan umum misalnya begitu ya. Tapi kan tidak kita temukan di sini. Di sini kan rumusan kalau kita lihat ya di pasal 15 ya, 15 tentang pengecualian data pribadi yang bisa di-share ya, itu kan kita tidak terbatas ada 5. Pertama, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilisasi sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, dan terakhir kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kalau kita lihat di sini kan tidak secara eksplisit dijelaskan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Ini kan pers di sini juga tidak eksplisit ya. Saya kira ini kelemahannya. Baik, kita akan tunggu seperti apa nantinya pasal-pasal yang dinilai kontroversial ini akan ditanggapi oleh para pembuat kebijakan ini. Terima kasih Mas Fahrizal Afandi, pakar hukum, sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, jenazah ASN, saksi kasus dugaan korupsi yang tewas dibunuh dan dimutilasi di Semarang, diserahkan ke keluarga. Ini Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.